Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini boleh kembali datang dalam ibadah Komisi Pemuda. Dan tentunya kita bersyukur karena Tuhan Yesus terus menyertai hidup kita. Dia terus memelihara hidup kita. Dan pastinya kita bersyukur sampai dengan saat ini kita boleh diberikan kesehatan oleh Tuhan kita. Dan malam hari ini mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, membawa setiap ucapan rasa syukur kita kepadanya. Saat ini mari kita mau tenangkan hati pikiran kita. Kita ambil saat teduh sejenak, masuk dalam hadiratnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Hari lepas hari Tuhan, Engkau gak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap hati kami, membawa penyembahan kami buat Engkau, membawa rasa syukur kami Tuhan, untuk kasih-Mu bagi kami. Sebab Kau telah memberikan kasih yang terindah buat kami. Karya yang terbesar Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah
di dalam-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dan kami mau bawa pujian kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 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 Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk karya terbesar dalam hidup kami. Engkau telah mau berkorban buat setiap kami Tuhan. Engkau mati bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kasih yang terindah Tuhan telah nyatakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami anak-anak muda-Mu Tuhan mau terus setia datang beribadah kepada Engkau.
kami gak mau menyia-nyiakan pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar kami juga mau selalu datang bersandar kepada Engkau, Allah yang adalah pemilik hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada bagi setiap kami. Engkau hadir buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan Engkau akan lawat ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah Komisi Pemuda malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak muda sekalian, apapun yang terjadi kita mau tetap bersyukur sama Tuhan, amin. Apapun kesulitan hidup kita, apapun masalah yang kita sedang hadapi saat ini, biarlah kita tidak akan pernah menyerah. Nah, kita mau bangkit bersama-sama, dan biar Tuhan yang boleh menyatakan kemuliaan-Nya bagi setiap kita, amin. Saya ajak teman-teman semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian, Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, Ku kan bangkit. Kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sama-sama katakan, Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
Setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi katakan, dialah Raja. Haleluya. Mari kita mau sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, dialah Tuhan kita, dialah Raja kita. Terpujilah Allah kita. Mari kita mau duduk, teman-teman sekalian. Kita mau mempersiapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Teman-teman, masalah apapun yang kita alami saat ini, pergumulan kesusahan, mungkin dalam pekerjaan kita sedang mengalami kesulitan. Mungkin ada di antara kita juga yang sedang bergumul di dalam kesehatan. Mari kita mau tetap mengucap syukur sama Tuhan apapun yang terjadi, sebab kita percaya ada mukjizat dalam bersyukur. Amin teman-teman semua. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Ada mukjizat dalam bersyukur. Tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Sebab tangan Tuhan tak kurang panjang, Dia selalu ada untuk menolong setiap kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang mukjizat. Dan apapun yang terjadi teman-teman, mari kita mau tetap mengucap syukur sama Tuhan. Sebab Dialah perlindungan kita, Dia Allah yang akan selalu menolong kita. Teguh dalam-Mu ku menang, Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan.
Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, rekan-rekan KP, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, kami masih diizinkan untuk kami boleh beribadah. Bahkan kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tenangkan hati kami Tuhan, supaya setiap kami siap untuk diisi oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya, urapi juga rekan-rekan kami yang ada di rumah masing-masing. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Sekali lagi saya sapa teman-teman yang di rumah. Senang sekali pada kita bisa bersama-sama, kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, tema yang diberikan kepada saya menghibur atau menghakimi. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan dengan membaca kitab Matius, membaca Injil Matius ya. Pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ke-5. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Dan nanti ada rekan kita yang akan membacakan. Matius pasal ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dan kita akan membaca satu ayat lagi, yaitu Ayub pasalnya yang kedua ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elifaz orang Teman, Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Oke, teman-teman, sebuah cerita di mana ada seorang pasien datang ke dokter mata. Dia memeriksakan penglihatannya karena dia merasa mengalami gangguan di dalam penglihatannya. Nah, setelah dia menceritakan bahwa dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia kesulitan, dan tiba-tiba sang dokter memberikan kacamatanya kepadanya. Dia berkata, coba kacamata ini, saya sudah memakai kacamata ini selama 10 tahun, dan saya sangat tertolong dengan kacamata ini. Kamu coba. Nah, si pasien segera mencoba memakai kacamata itu, dan dengan wajah yang kurang sukacita, si pasien berkata, maaf dokter, saya semakin tidak bisa melihat dengan kacamata ini. Sang dokter berkata, coba sekali lagi dengan sungguh-sungguh, kamu coba lihat. Pasien itu mencoba lagi, berkata, dokter, saya sungguh-sungguh tidak bisa melihat apa-apa dengan kacamata ini. Dia katakan, ayo cobalah sekali lagi. Saya masih ada satu di rumah, ini untuk kamu, secara gratis saya kasih ke kamu. Iya dokter, tapi saya nggak bisa lihat dengan kacamata ini, kata sang pasien. Dan dokter itu berkata, kamu memang tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih. Saya sudah siap memberikan kacamata ini dengan cuma-cuma. Saya saja tertolong. Sepanjang 10 tahun saya tertolong dengan kacamata ini. Kenapa kamu tidak bisa menggunakan dengan baik kebaikan saya ini? Rekan-rekan yang pemuda yang dikasihi Tuhan, contoh di atas adalah contoh yang tanpa kita sadari, kita juga sering melakukannya. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, setiap orang memiliki kecenderungan untuk menghakimi, baik itu diri sendiri ataupun orang lain. Saya memang orang
yang tidak bisa nyanyi, suara saya jelek, saya memang orang bodoh. Penghakiman yang kita katakan terhadap diri kita sendiri. Atau, dia memang orang yang pelit sekali. Jangan bicara sama dia pecemburu. Wow. Ya, kita dengan mudah menghakimi orang lain. Bahkan di saat kita ingin menghibur orang lain sekalipun, terkadang kita juga terjebak di dalam sebuah penghakiman terhadap orang lain. Menghakimi berarti mengadili atau berlaku sebagai hakim. Menghibur memiliki makna menyenangkan dan menyejukkan hati, apakah itu perbuatan ataupun itu perkataan. Dua pengertian yang sangat berbeda. Dua pengertian yang memiliki makna yang berlainan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan gambar ini. Saya yakin sebagian dari kita pasti bisa menjawab cerita tentang siapa ini. Ya, dia adalah cerita tentang Ayub. Ya. Kalau kita baca, kalau kita lihat cerita ini, bagaimana Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat atas izin Tuhan. Ayub adalah seorang yang sangat kaya, mempunyai 10 anak, sangat diberkati Tuhan, orang yang sangat saleh. Tetapi atas izin Tuhan, hartanya habis dalam sekejap. Anak-anaknya mati dalam sekejap. Bahkan yang ironis lagi, tubuhnya luka, sakit, dan dia harus menggaruk dengan beling. Dia duduk di atas abu untuk mengurangi rasa gatal dalam tubuhnya. Dan istrinya juga berkata, "Sudah kutuki Tuhanmu dan matilah." Kondisi yang sangat mengenaskan. Dan kondisi ini terdengar oleh sahabat-sahabatnya. Mereka datang. Kalau kita baca di dalam Ayub 2 ayat 11, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifaz orang teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ingat, tujuannya mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Itu tujuan dari rekan-rekan Ayub datang. Namun kalau kita baca lebih lanjut, dari pasal 4 sampai pasal 39, ya. Kalau kita baca lebih lanjut, di sana terdapat percakapan antara Ayub dan rekan-rekannya. Pasal 4 sampai 31 itu bagaimana perdebatan Ayub dengan rekan-rekannya. Di sana dikatakan rekan-rekannya malah menghakimi, ya, malah menghakimi saudara-saudara. Kalau dikatakan oleh Ayub di Ayub 19 ayat 19, 21 sampai 22, semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Jadi teman-temannya berusaha untuk menghibur, tetapi mereka terjebak di dalam penghakiman terhadap Ayub. Mereka mengatakan bahwa Ayub sudah berdosa, kamu harus cepat minta ampun, kamu harus mengakui dosamu, sehingga kamu mengalami tulah seperti ini, kamu mengalami musibah seperti ini. Ya, tapi Ayub dengan kekeh berkata, tidak, aku tidak bersalah terhadap Tuhan. Ya, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mengapa sih kita tidak diizinkan untuk menghakimi? Mengapa kita dilarang untuk menghakimi? Yang pertama, karena tidak seorang pun layak untuk menghakimi. Tidak ada yang sempurna. Kalau kita tadi baca di ayat Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama,
Matius 7 ayat yang pertama dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena tidak ada satupun dari kita ini sempurna. Memang benar kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dosa-dosa kita sudah dibersihkan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak luput dari melakukan kesalahan. Contoh, Tuhan memberikan perintah jangan membunuh. Oke, benar kita tidak membunuh orang lain. Tetapi ingat, ada perintah Tuhan yang lain. Jikalau kamu membenci saudaramu, itu sama artinya kamu dengan membunuh. Betul ya? Nah, di sana kita tidak secara langsung membunuh saudara kita, tetapi kita sudah membenci. Kita tidak senang terhadap dia. Nah, itu sama dengan membunuh. Jadi sesungguhnya tidak ada satupun dari kita ini sempurna sehingga kita layak untuk menghakimi orang lain. Menghakimi sama dengan meningkatkan pembenaran diri dan menjatuhkan orang lain. Jadi jika kita menghakimi, itu kita berusaha meningkatkan kita ini benar, tetapi orang lain salah. Itu bila kita menghakimi orang lain. Dan yang kedua, mengapa kita tidak diizinkan untuk menghakimi? Mengapa kita enggak boleh menghakimi? Karena tidak ada seorang pun bisa melihat dengan objektif. Tidak ada seorang pun bisa melihat orang lain dengan objektif. Raja Hillel pernah berkata, jangan menghakimi orang lain sebelum engkau mengalami apa yang dia alami. Jangan menghakimi orang lain sebelum engkau mengalami apa yang dia alami. Artinya, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia itu sangat pelit sekali. Penghakiman kita atas dia, orang lain itu ya. Dia pelit banget. Sebelum kita tahu bagaimana atau kita menjalani kehidupan dia, bagaimana dia harus banting tulang, kerja keras, peras keringat untuk bekerja. Sehingga dia begitu memperhitungkan setiap pengeluaran yang harus dia keluarkan. Kita juga tidak bisa berkata pada orang lain, jangan dekat-dekat sama dia. Kenapa? Karena dia seorang yang pencemburu. Pencemburu. Kita nggak tahu apa yang dia pernah alami. Sebelum kita alami seperti dia, kita tidak boleh bilang dia pencemburu. Kita nggak tahu, mungkin dia pernah ditinggalkan kekasihnya yang sudah berjanji untuk menikah, tapi ternyata bersama dengan orang lain. Begitu terluka, sehingga dia tidak bisa mempercayai orang dekatnya atau pasangannya. Jadi, kita tidak bisa menghakimi orang itu sebelum kita mengalami apa yang dia alami. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi dengan objektif. Saudara, saya punya sebuah gelas. Nih, kalau kita lihat gelas ini utuh, benar ya? Apalagi dari sisi sini, saya tidak bisa melihat dari sisi sana. Tapi pernah satu kali saya isi dengan air, ternyata gelas ini rembes sedikit, nggak langsung banyak. Setelah saya belok lihat baliknya, ternyata dia retak di sebelah sana. Kalau saya melihatnya dari sisi sini, saya lihat ini retak, tetapi di sana utuh. Itulah yang menggambarkan bahwa tidak seorang pun dari kita bisa melihat dengan objektif. Kita tidak bisa melihat secara menyeluruh orang lain dengan adil. Itu sebabnya kita tidak bisa menghakimi orang lain dengan objektif. Karena kita tidak bisa melihatnya dengan secara keseluruhan. Tidak ada seorang pun bisa menghakimi dengan sempurna, sehebat apapun dia. Jadi, hanya Yesus yang benar-benar bisa melihat secara sempurna setiap manusia. Bisa merasakan apa yang pernah dirasakan. Hanya Yesus yang adalah manusia sempurna yang tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya hanya Yesus yang boleh dan layak menghakimi. Rekan-rekan muda yang terkasih, menghakimi orang lain yang sedang luka atau bermasalah, itu sama dengan kita mengucurkan luka, mengucurkan cuka atau jeruk
ke atas luka orang itu. Semakin membuat dia terluka, semakin membuat dia rasa perih. Itu yang saya bayangkan kondisi Ayub saat teman-temannya datang, saat ngobrol dengan dia, saat memberikan nasihat. Rekan-rekan muda, di masa-masa pandemi ini, saya yakin tidak jarang kita mendengar ada beberapa saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang mungkin terpapar dalam kondisi seperti ini. Terpapar penyakit COVID ini. Nah, saat mendengar berita ini, mungkin bagaimana respon kita saat ini? Bagaimana respon kita? Mungkin kita tanya, kena dari mana? Kok bisa? Kamu gak pakai masker? Kamu gak cuci tangan? Nah, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ajukan dan kadang-kadang kita anggap wajar. Namun di sisi yang lain, pertanyaan-pertanyaan ini cukup mengganggu atau cukup membuat tidak enak perasaan orang-orang yang mengalaminya. Kadang-kadang kita perlu di sini bersikap bijaksana. Satu kesaksian saya pun mengalami hal ini. Artinya, satu kali saudara telepon bahwa ada salah satu keponakan saya itu sakit terpapar COVID. Sempat sedih, apa yang harus saya lakukan ya? Saya coba telepon, ngobrol-ngobrol tanpa disadari apakah ada perkataan ataupun nasihat ataupun advice yang mungkin menyinggung atau mungkin semakin merasa membuat tidak nyaman, begitu ya. Sehingga waktu secara tidak sengaja saya telepon lagi, kok nggak diangkat? Kenapa ini? Saya mendengar dari salah seorang saudara yang lain ada perasaan yang kurang enak. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan, saya tidak mau hubungan itu terputus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Dan puji Tuhan, kalau saat ini kami sudah bisa bercanda kembali, kami sudah bisa ngobrol lagi, kami bisa teleponan dengan enak lagi. Saya belajar dari kasus ini. Saya belajar dari persoalan ini. Perlu satu cara untuk berkata, untuk bersikap dalam memberikan nasihat, di dalam kita komunikasi. Begitu teman-teman ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa menghibur? Kadang mungkin kita tidak perlu banyak bicara juga dalam menghibur orang lain. Mungkin mereka cuma perlu untuk kita mendengar dengan perhatian. Mungkin kita dibutuhkan untuk memberikan senyuman. Itu cukup untuk menghibur dia. Itu cukup untuk menguatkan dia. Atau mungkin kita diminta untuk memberikan dukungan doa. Itu cukup untuk dia sebagai penghiburan. Salah seorang saudara juga pernah berkata begini, bila tidak ada hal atau perkataan baik yang bisa kita ucapkan, lebih baik kita tidak usah mengucapkan apa-apa atau tidak usah mengatakan apa-apa. Bila tidak ada hal baik atau perkataan baik yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita katakan, lebih baik kita tidak usah mengatakan atau mengucapkan apa-apa. Cukup kita berikan senyuman dan perhatian. Itu menguatkan, itu menghibur buat mereka. Saudara-saudara KP, saudara pemuda yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama meminta hikmat dari Tuhan untuk kita bersikap, untuk kita berkata-kata. Jangan sampai kita menghakimi orang lain. Maksud kita mau menghibur, maksud kita mau menguatkan, tetapi justru kita malah membuat mereka merasa dipojokkan, membuat mereka merasa dihakimi. Mari sama-sama kita belajar dan kita minta Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang bijaksana. Kami bangga memiliki Allah yang hebat.
yang sempurna. Namun Tuhan, kami dalam segala keterbatasan kami, tidak jarang kami melakukan kesalahan. Maksud hati kami mungkin baik. Kami rindu untuk kami bisa menguatkan, untuk kami bisa menghibur orang lain. Namun Tuhan, seringkali dalam ketidakmampuan kami, dalam keterbatasan kami, dalam pengetahuan kami salah di dalam berkata-kata. Sehingga kami menghakimi orang lain, sehingga kami memberikan penilaian terhadap orang lain. Kami mohon ampun atas kesalahan kami, dan Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami, untuk kami boleh terus belajar untuk bersikap dan berkata bijaksana. Terima kasih Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan, dan mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani hari ini sebagai WL, singer, dan pemusik. Dan untuk teman-teman yang sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, jangan lupa tetap semangat, setia untuk mengikuti ibadah online Komisi Pemuda Tambora. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tiba waktunya kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya minta dengan hormat untuk hambanya untuk boleh tutup dalam doa berkat. Rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh bersyukur kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Dan saya rindu untuk kita tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Di dalam persekutuan pemuda, di dalam ibadah raya, mari tetaplah semangat, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dalam segala keterbatasan kita hanya bisa lewat video atau lewat YouTube, kita hanya bisa lihat lewat televisi, handphone kecil kita. Tapi Tuhan ada di dalam dimanapun kita berada. Itu sebabnya saya rindu untuk kita boleh terus semangat mendekat kepada Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Saya mengajak semua tenangkan hati, kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Sepanjang ibadah persekutuan pemuda, Tuhan sudah memimpin. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan, urapan Tuhan, setia Tuhan ada untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu, memberkati di dalam usaha mereka, memberkati dalam studi mereka, memberkati di dalam keluarga mereka, memberkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami rindu semua yang kami kerjakan, kami mau persembahkan untuk hormat mulia nama Tuhan. Sehingga hanya Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.